Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Lama ya kita tidak pernah berjumpa. Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Fokus kita hari ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagaimanakah caranya? Ayo kita mulai belajar bersama. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita lihat dulu ya konsepnya terlebih dahulu. Konsep bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan. Ya, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Maka jika kita akan menjumlahkan, maka arahnya ke kanan. Sebaliknya, jika semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Artinya semakin ke kiri semakin kecil ya, jika dikurangkan arahnya ke kiri. Ya, konsepnya jika penjumlahan arahnya ke kanan, jika pengurangan arahnya ke kiri. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada 4 soal yang akan kita jumpai. Positif ditambah positif, hasilnya positif. Negatif ditambah positif, hasilnya mungkin positif atau mungkin negatif. Positif tambah negatif, hasilnya sama dengan yang kedua ya, bisa positif, bisa negatif. Yang keempat, negatif tambah negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang anak-anak kita perhatikan soal yang pertama. Positif ditambah positif, maka hasilnya akan selalu positif. Contoh 4 tambah 2. Maka hasilnya, lihat pada garis bilangan. Ya, kita lihat pada garis bilangan 4 tambah 2. Hasilnya adalah 6. Soal kedua. Positif tambah negatif. Hasilnya tadi apa anak-anak? Bisa positif, bisa negatif. Kok bisa ya anak-anak ya? Ayo kita lihat bagaimanakah caranya. Misalnya saja ya anak-anak ya, 5 ditambah negatif 3. Maka hasilnya kita cari dengan cara yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. 5 dikurang 3, maka arahnya ke kiri. Nah, hasilnya 2. Soal yang kedua, positif tambah negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Cara yang kedua, yaitu dengan cara menghitung. Kalau yang pertama tadi menggunakan garis bilangan ya. Kita lihat angka mana yang lebih besar bilangannya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya negatif.
Yang kedua, hitunglah selisihnya. Contoh 12 ditambah negatif 17. Nah, jika kita lihat 17 lebih besar nilainya daripada 12. Ya. Dan lihat bilangan 17 memiliki tanda negatif. Maka nanti hasilnya akan negatif. Kita kurangkan dulu. 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah negatif 5. Gampang ya anak-anak ya. Kita lihat soal yang ketiga. Sama dengan soal nomor 2 tadi. Negatif tambah positif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Cara yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Negatif 4 tambah 9. Nah, pada garis bilangan operasi penjumlahan ya. Kita tulis dulu 0 ke negatif 4 garis bilangan. Kemudian ke arah kanan sampai angka 5. Maka hasilnya adalah 5. Nah, kita menggunakan cara yang kedua sekarang. Negatif tambah positif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Cara kedua dengan menghitung. Lihatlah angka mana yang lebih besar bilangannya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya negatif. Negatif 2 tambah 23. Angka yang lebih besar adalah 23, nilainya positif. Nanti jawabannya adalah positif. Kita cari selisihnya 23 dengan angka 2. Hasilnya adalah 21. Maka hasilnya adalah positif 21. Bentuk soal keempat. Negatif ditambah negatif. Hasilnya adalah negatif. Kok bisa anak-anak ya? Ayo kita selesaikan contoh di bawah ini. Dengan cara yang pertama, menggunakan garis bilangan. Negatif 4 tambah negatif 2. Nah, pada garis bilangan negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 4 akan berkurang nilainya. Ya. Negatif 4 ke arah kiri, kemudian ditambah lagi 2, negatif 2 ya. Arahnya ke kiri. Maka hasil akhirnya adalah negatif 6. Itu tadi anak-anak penjumlahan pada bilangan bulat. Kita lanjutkan pengurangan bilangan bulat. Ada 4 bentuk soal yang ada dalam pengurangan bilangan bulat. Soal yang pertama yaitu positif dikurang positif, hasilnya nanti bisa positif, bisa negatif. Yang kedua, negatif dikurang positif, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Yang ketiga, positif dikurang negatif. Nah, untuk soal ini hasilnya pasti selalu positif. Soal yang keempat, negatif dikurang negatif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama dan penjelasannya. Bentuk soal yang pertama yaitu positif dikurang negatif positif. Hasilnya nanti bisa positif,
bisa negatif. Contohnya 4 dikurang 2. Karena ini pengurangan, maka kita lihat pada garis bilangan, nanti kedudukan angka akan bergeser ke arah kiri, ya. Nah, kita lihat, ya, hasilnya adalah 2. Pada soal ini jawabannya adalah positif 2. Kita lihat soal yang lain. 4 dikurang 6. Kita tentukan dulu posisi 4. Karena berkurang, maka kedudukannya bergeser ke kiri. Ya, kedudukannya berkurang 6 langkah ke arah kiri. Jawabannya adalah negatif 2. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, mudah kan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Kita lihat soal yang kedua. Nah, kita lihat sekarang bentuk soal yang kedua. Yang pertama, negatif dikurang positif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kita gunakan cara yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Negatif 1 dikurang 2. Kita gunakan garis bilangan. Karena ini adalah pengurangan, maka kedudukan angka akan berpindah ke arah kiri. Sehingga hasil yang diperoleh adalah negatif 3. Cara yang kedua, negatif dikurang positif. Hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Cara yang pertama dengan cara menambahkannya. Negatif 4 dikurang 2. Sama dengan negatif 4 tambah negatif 2. Berarti nilai tersebut semakin berkurang. Negatif 4 berkurang lagi, 2 langkah lagi ke kiri. Jawabannya diperoleh adalah negatif 6. Sekarang bentuk soal yang ketiga. Bentuk soal yang ketiga. Positif dikurang negatif, hasilnya akan selalu positif. Contoh 3 dikurang negatif 2. Untuk soal seperti ini, jika ada pengurangan bertemu dengan negatif, maka itu sama saja dengan penjumlahan biasa. Sehingga 3 dikurang negatif 2 sama saja hasilnya 3 tambah 2, hasilnya adalah 5. Bentuk soal yang keempat. Negatif dikurang negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Contoh, negatif 5 dikurang negatif 3. Hasilnya adalah, nah, seperti yang bentuk soal yang ketiga. Tanda pengurangan jika bertemu dengan bilangan negatif sama dengan dijumlahkan. Sehingga negatif 5 sama artinya dengan ditambah 3. Kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Posisi negatif 5, kemudian berjalan ke arah kanan, melompat 3 langkah. Hasil yang diperoleh adalah negatif 2. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Iya, jika sudah jelas, anak-anak diberikan tugas oleh Bu Guru,
siap untuk dikerjakan. Oke anak-anak? Iya. Baiklah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.